hati itu akan semakin nyambung. Maka kalau kita berbicara dalam konteks dakwah, maka kenapa dalam dakwah itu harta itu juga penting, kan itu. Maka dalam jihad itu kan tidak hanya jihad bil anfus, tapi jihad bi amal. Maka wajah itu termasuk kan di situ bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum kan harta benda. Harta benda itu dengan termasuknya adalah dengan berbagi. Maka menjadi orang mampu, menjadi orang kaya itu ya itu sebenarnya bagian dari sebuah kepentingan agama. Jadi misalnya ada ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang miskin, itu berarti salah memahami. Meskipun dalam akhlak itu ada konsep qanaah, nerimo ing pandum, tapi nerimo ing pandum itu bukan berarti kemudian kita tidak bekerja, atau misalkan apa itu zuhud ya, zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan duniawi kita. Karena dalam konteks dakwah, dalam konteks jihad itu ternyata amwal itu juga penting. Nah, dalam menyambungkan hati itu juga termasuk bagian amal, itu juga masuk dalam bagian yang sangat penting. Contoh misalnya jenengan silaturahim ning sedulur, misalnya wis suwe ra ketemu silaturahim, ya kan? Nek kira-kira le silaturahim iki orang nggawa oleh-oleh itu ya rasane akan berbeda. Tapi nek jenengan iku nggawa mbah cangkingan, mbah roti, mbah apa misalkan, pokoknya oleh-oleh, apalagi oleh-oleh itu yang sama sekali jarang sekali dimakan oleh yang kita kunjungi, itu akan ada kenangan tersendiri gitu. Atau misalnya ketamon koncone jenengan sing mara ning jenengan, jenengan cawisi apa jenengane hidangan yang sekiranya dia tidak pernah memakan. Nah, itu kan nanti juga ada kenangan-kenangan tersendiri. Dan itu saya yakin tentu ada. Dan itu akan selalu terbawa, karena ini namanya juga tadi dengan amwal kan gitu. Maka dalam Islam itu ya amwal penting, ya. Harta itu penting meskipun bukan satu-satunya. Itu. Maka ya menjadi orang kaya, menjadi orang kaya itu bagian dari agama. Selagi ketika kita menjadi orang kaya itu kemudian tadi berbagi dengan orang lain, membantu orang yang butuh dan sebagainya, ini bagian dari agama. Faya'dzumu ya, mongko dadi agung apa alintifa'u ngalap manfaat iku. Wa ya'umu lan dadi sumrambah apa al irtifaku kawelasan, dari kata arifku ya, kawelasan. Misalnya siji ana wong alim fakir, yang kedua alim tapi kaya raya, itu nanti tetap meskipun semuanya baik, tapi kemanfaatannya akan lebih manfaat orang yang alim tapi punya kekayaan. Karena dengan kekayaannya itu nanti mungkin dia bisa bikin madrasah, bisa bikin pesantren, bisa membuat masjid misalkan, minimal ya musola kan gitu, bikin majelis taklim, itu karena dia orang alim tapi mampu. Tapi nek wong alim meskipun alim tapi kok fakir, ya baik, tapi nilai kemanfaatannya sangat sedikit. Bahkan tidak sedikit ya orang alim itu kemudian mengandalkan maisahnya dari orang lain. Itu kan sangat disayangkan. Ya nyuwun sewu, misalnya seorang alim kiai atau ustadz tapi kehidupannya itu mengandalkan orang lain. Misalnya ngonteni diundang ana bisaroe, nek ora ana sing ngundang ya tengok-tengok ning omah, tidak bekerja, ya itu kan sayang sekali. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang baik. Meskipun dia alim, dan itu banyak yang seperti itu. Kecuali kalau dia punya bisnis, punya pertanian, punya perkebunan, sehingga dia di rumah itu sudah tercukupi. Artinya ketika dia tidak mengandalkan dari orang lain. Nah, kalau misalnya jenengan somben, misalnya dari bunyai misalnya, terus punya penghasilan sendiri, itu kan enak, ya kan? Jenengan pengen gawe pesantren, pengen gawe TPQ, bebas kan gitu, bebas, tidak mengandalkan orang lain. Artinya kalau orang lain itu membantu, sifatnya hanya membantu, tidak menjadi tumpuan satu-satunya kan gitu. Itu maka hidupnya akan tenang kan gitu.
ya semuanya baik, semuanya manfaat, tapi nilai kemanfaatan itu akan berbeda ketika didorong dengan tadi sifat as-sakha. Nah, sifat as-sakha itu muncul kalau dia adalah orang yang punya kekayaan tadi, karena dalam ta'rifnya tadi kan badlul mal, menyerahkan harta. Faqad kana mongko teman-teman wis ana sapa Kanjeng